Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Yenti Ganarsi memberi petunjuk masalah korupsi kepada Arteria Dahlan. Dalam masalah transaksi gelap sebesar 340 triliun di Kementerian Keuangan berdasarkan informasi dari PPATK. Menurut Arteria Dahlan, temuan kasus PPATK masih bersifat rahasia, tidak boleh diumumkan ke publik, sampai mengancam Mahfud MD yang mengumumkan ke publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, hukumannya 4 tahun. Pernyataan Arteria Dahlan dianggap keliru, maka Yenti Ganarsi memberi penjelasan terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Yenti Ganarsi menyatakan bahwa transaksi gelap tersebut masuk dalam tahap penyelidikan yang diteliti asal uang tersebut dari hasil korupsi sudah dapat ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi kalau uang tersebut asal uangnya yang benar, umpamanya uang tersebut diperoleh dari menjual harta warisannya, tidak boleh dihukum. Semua transaksi gelap sebesar 349 triliun sudah hasil penelitian penyelidik PPATK, berasal dari uang gratifikasi atau yang menerima uang dari seseorang lalu memenuhi keinginan si pemberi uang, dan kemudian uang hasil korupsi dari hasil gratifikasi disimpan di bank menjadi uang sah atau uang halal, disebut masuk tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang masuk hukuman seumur hidup, maka harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Arteria Dahlan ini tidak menguasai hukum terkait dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, tetapi menyerang habis-habisan dan sampai mengancam mempidanakan Mahfud MD, padahal kesalahan terletak di Arteria Dahlan yang tidak menguasai masalah gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan korupsi. Makanya Arteria Dahlan tidak mempunyai LHKPN-nya atas seluruh harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi selama menjabat anggota DPR RI, dan harta kekayaannya antara lain berupa uang 30 miliar, memiliki tanah di 3 tempat nilainya 20 miliar, punya hutang 5 miliar, memiliki 5 buah mobil mewah. Harapan saya Arteria Dahlan agar kembali mempelajari hukum, terutama masalah korupsi terkait dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dalam masalah transaksi gelap sebesar 340 triliun dan Kementerian Keuangan berdasarkan informasi dari PPATK, menurut Arteria Dahlan, temuan kasus PPATK masih bersifat rahasia, tidak boleh diumumkan ke publik, sampai mengancam Mahfud MD karena mengumumkan ke publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, ancaman hukumannya 4 tahun. Pernyataan Arteria Dahlan dianggap keliru, maka Yenti Ganarsi memberi penjelasan terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Yenti Ganarsi menyatakan bahwa transaksi gelap tersebut masuk dalam tahap penyelidikan yang diteliti asal uang tersebut dari hasil korupsi sudah dapat ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi kalau uang tersebut asal uang yang benar, setelah diteliti sumber uangnya adalah uang yang benar, umpamanya uang tersebut diperoleh dari menjual harta warisannya, tidak boleh dihukum. Semua transaksi gelap sebesar 349 triliun sudah hasil penelitian penyelidik PPATK, berasal dari uang gratifikasi, yaitu menerima uang dari seseorang lalu memenuhi keinginannya si pemberi uang, dan kemudian
uang hasil korupsi dari hasil gratifikasi disimpan di bank menjadi uang sah atau uang halal, disebut masuk tindak pidana pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang masuk hukuman seumur hidup, maka harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Arteria Dahlan ini tidak menguasai hukum terkait dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, tetapi menyerang habis-habisan dan sampai mengancam mempidanakan Mahfud MD, padahal kesalahan terletak di Arteria Dahlan yang tidak menguasai masalah gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan korupsi. Makanya Arteria Dahlan tidak mempunyai LHKPN-nya atas seluruh harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi selama menjabat anggota DPR RI, dan harta kekayaannya antara lain berupa uang 30 miliar, memiliki tanah di 3 tempat, nilainya 20 miliar, punya hutang 5 miliar, memiliki 5 buah mobil mewah. Harapan saya Arteria Dahlan agar kembali mempelajari hukum, terutama masalah korupsi terkait dengan gratifikasi dan pencucian uang. Sekian dan terima kasih.